Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas mengenai gerakan dakwah yang dilakukan oleh Sunan Ampel. Berdakwah adalah tugas setiap muslim, sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Balighu anni walau ayatan. Sampaikan apa yang bersumber dariku walaupun satu ayat. Itu sebabnya tidak peduli apakah orang muslim berkedudukan sebagai pedagang, tukang, petani, nelayan, pejabat, atau raja sekalipun memiliki kewajiban utama untuk menyampaikan kebenaran Islam kepada siapa saja dan di mana saja. Raden Rahmat yang dikenal dengan gelar Sunan Ampel dalam catatan historiografi lokal diketahui sebagai tokoh yang menjalankan amanat agama itu dengan sangat baik melalui prinsip dakwah mau'izatul hasanah wa mujadalah billati hiya ahsan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, usaha dakwah yang dilakukan oleh Raden Rahmat adalah membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan-perkawinan para pejabat Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Dengan cara itu, ikatan kekeluargaan di antara umat Islam menjadi kuat. Dalam sejarah dalam disebutkan bahwa Putri Arya Lembusura menikah dengan penguasa Tuban, Arya Teja, dan menurunkan bupati-bupati Tuban. Disebutkan pula bahwa Putri Arya Lembusura yang lain yang bernama Retna Penjawi menikah dengan Prabu Brawijaya dari Majapahit. Lewat tokoh Prabu Brawijaya yang juga menikahi bibi Raden Rahmat, hubungan dengan Arya Lembusura terjalin. Itu sebabnya setelah Prabu Brawijaya menyerahkan Raden Rahmat kepada penguasa Surabaya yang beragama Islam, Arya Lembusura dia tidak saja mengangkatnya menjadi imam di Ampel, tetapi menikahkannya pula dengan Nyai Ageng Manila, putri penguasa Tuban, Arya Teja, yaitu menantu Arya Lembusura. Demikianlah Raden Rahmat memiliki hubungan kekerabatan dengan penguasa Tuban, Arya Teja, sekaligus dengan penguasa Surabaya, Arya Lembusura. Lewat hubungan kekerabatan dengan penguasa Surabaya, Arya Lembusura itulah yang pada gilirannya membawa Raden Rahmat pada kedudukan sebagai bupati. Penguasa Surabaya menggantikan kedudukan Arya Lembusura. Menurut sejarah Rejen Surabaya, Raden Rahmat adalah bupati pertama Surabaya, sebagaimana tertulis pada daftar urutan bupati-bupati Surabaya. Dengan kedudukan sebagai bupati yang berkuasa di suatu wilayah, gerakan dakwah yang dilakukan Raden Rahmat lebih leluasa, terutama dalam usaha memperkuat jaringan kekerabatan dengan penguasa-penguasa di wilayah lain. Di dalam babat Tanah Jawi dituturkan bagaimana dalam upaya memperkuat kekerabatan untuk tujuan dakwah, Raden Rahmat menikahkan Khalifah Husein dengan Putri Arya Baribing, Adipati Madura. Surat Kandah menyebutkan bahwa Khalifah Husein adalah kerabat Raden Rahmat. Khalifah Husein memiliki saudara bernama Syekh Waliul Islam. Syekh Waliul Islam ini menurut Surat Kandah menikah dengan Retno Sambodi, putri penguasa Pasuruan bernama Lembu Miruda yang masyhur disebut Penembahan Gunung Bromo. Kerabat Raden Rahmat yang lain adalah Syekh Maulana Gharib yang dinikahkan dengan Niken Sondari, putri Pati Majapahit bernama Mahodara. Usaha dakwah melalui penguatan jaringan kekerabatan lewat pernikahan dilanjutkan oleh Raden Rahmat sewaktu putra-putrinya menginjak usia dewasa. Putri hasil pernikahan dengan Nyai Karimah, putri Kibang Kuning yang bernama Mas Murtosiah, dinikahkan dengan seorang santrinya yaitu Raden Paku yang bergelar Sunan Giri. Adik Mas Murtosiah yang bernama Mas Murtosima dinikahkan pula dengan santrinya yang lain yaitu Raden Patah yang menjadi Adipati Demak. Santrinya yang lain, Raden Kusen, adik Raden Patah, dinikahkan dengan cucu perempuannya yang bernama Nyai Wilis. Di dalam babat Tanah Jawi digambarkan bahwa selain mengajari murid-muridnya membaca Al-Quran, Raden Rahmat juga mengajari mereka kitab-kitab tentang ilmu syariat, tarekat, ilmu hakikat, baik lafal maupun makna. Raden Rahmat digambarkan mencontohkan kehidupan yang zuhud dengan melakukan riadah ketat. Babat Tanah Jawi menggambarkan amalia rohani yang dijalankan Sunan Ampel.
Di dalam babak Demak terdapat gambaran bagaimana Sunan Ampel memberikan ajaran bersifat esoteris kepada Raden Paku atau Sunan Giri, yaitu ilmu tasawuf yang didasarkan pada ilmu kalbu. Menurut penafsiran Syamsud Duha dalam sejarah Sunan Ampel, guru para wali di Jawa, perintis pembangunan kota Surabaya 2004, berdasar babak Demak, ajaran Sunan Ampel berangkat dari 3 kata, bin nasri, tubadil, dan do'im, dengan kunci biru'yatil fu'ad. Ilmu yang diajarkan itu hanya bisa dipahami melalui mata hati atau mata batin. Inti ajaran beliau adalah fa innama tuwallu wasamma wajhullah kabiran alhamdulillahi kasiran wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya. Berdasar sumber-sumber historiografi sebagaimana terpapar di muka, dapat disimpulkan bahwa Raden Rahmat selain mengajarkan ilmu syariat juga mengajarkan tarekat dan hakikat. Yang dalam babat Tanah Jawi, naskah derajat mengajarkan ilmu tasawuf dengan laku suluk menurut ajaran tarekat Naqsabandiyah. Dengan mengajarkan ilmu tasawuf, Raden Rahmat saat itu dianggap sederajat dengan para guru suci Siwais yang berwenang melakukan diksa atau bayat dan diberi sebutan kehormatan susuhunan. Demikianlah gelar susuhunan atau sunan yang diperuntukkan bagi Raden Rahmat dalam bentuk susuhunan Ampel atau Sunan Ampel memiliki 2 makna yang saling menguatkan. Pertama, sebutan susuhunan atau sunan diberikan kepada Raden Rahmat karena kedudukannya sebagai raja atau bupati Surabaya yang berkediaman di Ampel, sehingga menjadi susuhunan atau Sunan Ampel. Kedua, sebutan susuhunan atau sunan diberikan kepada Raden Rahmat karena kedudukannya sebagai guru suci di Duku Ampel yang memiliki kewenangan melakukan diksa atau bayat kepada siswa-siswi rohaninya. Usaha dakwah Islam Sunan Ampel yang persuasif dengan pendekatan kekeluargaan dan penuh empati tidak praktis bisa diterima oleh masyarakat yang didakwahi. Babak Tanah Jawi, misal menuturkan bagaimana penguasa Madura bernama Lembu Pateng mengusir 2 orang ulama utusan Sunan Ampel, Khalifah Husein dan Syekh Ishaq. Bahkan tak cukup mengusir kedua utusan itu, Lembu Pateng dikisahkan telah datang ke Ampel Denta, menyamar dan berbaur dengan santri. Saat salat Isya akan dimulai, Lembu Pateng bersembunyi di kulah atau tempat wudhu. Sewaktu melihat Sunan Ampel, ia mendekat dan menikamkan sebilah keris yang sudah dihunus. Namun usaha itu gagal dan Lembu Pateng dikisahkan mau memeluk Islam setelah peristiwa itu. Dalam menjalankan ajaran Islam berupa sholat, Sunan Ampel juga mendapat tantangan karena salat dengan gerakan-gerakan ritualnya dianggap aneh. Di dalam babat Tanah Jawi digambarkan bagaimana orang-orang menertawakan Sunan Ampel karena melakukan ibadah salat yang dianggap aneh. Namun, Sunan Ampel dikisahkan sangat sabar menghadapi semua celaan, bahkan saat dicela karena memilih makanan, menolak makan babi dan katak, tetapi memilih makan daging kambing yang apek. Sunan Ampel dituturkan tetap bersabar dan tidak marah. Itu sekilas kisah tentang bagaimana dakwah yang dilakukan oleh sosok Sunan Ampel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.